Kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dialami oleh selebritis Vena Melinda menambah deret panjang kasus KDRT. Lalu mengapa kasus kekerasan dalam rumah tangga atau dalam lingkup ruang privat ini masih marak terjadi? Malam ini kami akan membahasnya bersama psikolog klinis Liza Marieli Japri. Halo selamat malam Mbak Liza, apa kabar Mbak Liza? Selamat malam Mas Iqbal, apa kabar? Baik Suara saya Mbak Liza, jelas? jelas sekali Mbak Liza. Mbak Liza, ini ngomong-ngomong Ah, soal kekerasan dalam rumah tangga. Kita tahu, iya, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu terkait dengan konflik yang memang sering terjadi di dalam rumah tangga. Ada yang mengatakan bahwa konflik itu bisa membuat suatu hubungan, baik itu suami istri ataupun siapapun begitu, menjadi semakin baik. Tapi di satu sisi, justru kalau dipertahankan akan menjadi toksik. Dari kacamata iya, Mbak Liza sendiri seperti apa? iya. Sebenarnya yang harus kita pahami dulu dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kita sebagai makhluk sosial ya, yang akan bertemu dengan banyak orang, berinteraksi secara sosial, yang namanya konflik itu satu hal yang normal. Yang Hmm. namanya argumen itu juga satu hal yang normal. Justru dari konflik, dari argumen, itu kita jadi paham apa yang orang lain mau, yang pihak satunya lagi itu sebenarnya suka apa, tidak Hmm. suka apa, begitu pula dengan diri kita. Jadi Hmm. itu suatu hal yang sebenarnya sangat wajar dalam kehidupan sosial sehari-hari, begitu pula dalam berpasangan. Hmm. Justru melalui konflik dan argumen, kita akan tumbuh dan berkembang bersama. Hmm. Pertanyaan yang terpenting adalah, apakah kita bisa berkonflik dan berargumen dengan dewasa, dengan bijak, dan dengan baik? Nah, Hmm. ini tidak semua orang punya kemampuan itu. Hmm. Kenapa? Karena tidak ada latihan itu, Hmm. tidak pernah ada dilatih bagaimana berkonflik secara dewasa, tidak pernah dilatih bagaimana berargumen secara baik-baik, Hmm. tidak pernah dilatih bagaimana resolusi konflik yang bijak juga. Dari Hmm. kecil itu tidak pernah dilatih. Mungkin, Hmm. kemungkinan besar biasanya demikian. Hmm. Atau orangnya memang punya gangguan temperamental tersendiri. Mhm, mhm. Tapi berbicara soal temperamental, tentu Hmm. ada yang mengatakan juga bahwa sebenarnya ini tidak bisa dirubah. Tetapi kalau di satu sisi, apakah ini benar-benar memang tidak bisa dirubah atau justru sebaliknya, bahkan ini bisa dirubah dan menjadi normal kembali? Ya, kalau saya sangat meyakini kita semua punya karakternya masing-masing. Mhm, Memang ada karakter yang lembut, ada karakter yang lebih keras, ada mhm, karakter yang memang lebih lebih apa ya, lebih meledak-ledak seperti mhm, saat itu. mhm, Tapi bukan berarti kita tidak bisa memoles itu, istilahnya kayak paketnya. mhm, Kita terberi dengan satu karakter. mhm. Kita terlahir dalam satu kultur dengan ciri khas tertentu, budaya tertentu yang kita mungkin sangat terbiasa dengan budaya tersebut, dengan Ya, pola tersebut. Tapi mhm, kan bukan berarti kita kemudian tidak bisa memoles itu dengan lebih baik. mhm, Katakanlah mungkin memang kita temperamen, katakan kita orangnya yang kepribadian tipe A yang maunya sebuah cepat tek 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 gitu. mhm, Tapi mhm, kan kemudian bagaimana kita memoles itu? mhm, Bagaimana kita mempaketkannya dengan lebih baik? mhm, Bagaimana kita melihat situasi? Apakah bisa ngomong sekarang? Apakah mhm, bisa didiskusikan sekarang? mhm, Apakah permintaan saya bisa terpenuhi saat ini? mhm, Apakah memang ini waktu yang untuk marah juga? Karena mhm. ini juga menjadi satu kecerdasan emosi yang apa ya, yang setiap orang belum tentu punya, Mas Iya, Iqbal. mhm, Kecerdasan emosional yang tidak terlatih. Jadi kalau kita berbicara mengenai emosi sendiri, mhm, tidak ada dalam psikologi yang namanya emosi yang buruk. mhm, Yang mhm, tidak baik itu adalah pelampiasan keluarnya. mhm, Marah adalah hal yang wajar, mhm. eh, bahagia juga hal yang wajar, Iya, senang, sedih itu juga hal yang wajar. Tapi kalau kita nangis karena sedih 24 jam kan tentu menjadi tidak wajar. mhm, Marah pun begitu, masa iya ada orang nggak pernah marah. mhm, Tapi mhm. bagaimana kita apa ya, deliver marah tersebut, kemudian menyelesaikannya, Mhm. mendiskusikannya, nah itu butuh kedewasaan tersendiri, Mas Iqbal. Oke, Mbak Liza, ketika kita mengalami kekerasan dalam rumah tangga, Ya. apakah ini bisa kita maafkan atau justru kita harus langsung memutuskan bahwa ini kedepannya sudah tidak baik lagi? Ada baiknya ini adalah langkah terakhir adalah berpisah. Kalau menurut Mbak Liza sendiri bagaimana? Ya, kalau kita berbicara, saya harus menyampaikan dulu ya, Hmm, biar tidak salah kaprah nih sebagai edukasi kita bersama. Dan lagi, mungkin udah banyak yang tahu, tapi kembali biasanya menjadi tanggung jawab psikolog untuk menyampaikannya kembali lagi dan lagi, bahwa hmm, kekerasan itu tidak hanya secara fisik. Jadi hmm, hati-hati sekali, bisa hmm, secara verbal, bisa secara psikis, bisa secara seksual, bisa secara finansial, bahkan itu bisa juga. hmm, Nah,
Kalau kekerasan itu terjadi, kayak tadi pertanyaan Mas Iqbal, apakah harus langsung di-stop Mm-mm. atau kita mediasi, negosiasi, Ya. rekonsiliasi seperti itu dulu nih Mm. bagaimana? Mm-mm. Saya sangat meyakini setiap orang punya kemampuan untuk berubah, Mas Iqbal. Cuman Mhm. pertanyaannya adalah apakah dia mau berubah apa enggak? Oleh Ya. karena itu, buat saya tidak ada salahnya Mm. jika diberikan kesempatan terlebih dahulu. Nah, Mm. tapi mau berapa lama? Kan pertanyaan terbesarnya itu. Iya. Kalau kemudian sudah berkali-kali terus-terusan dan masih saja terjadi dan tidak ada itikat baik, Mm. biasanya kita lihat dari kekambuhannya cepat atau tidak, Mm-mm. kita ya. Karena kadang-kadang orang butuh proses itu, butuh waktu. Ya. Kalau misalnya hari ini terjadi kekerasan, besok sudah terjadi lagi, besoknya sudah terjadi lagi, kan memang tidak ada niat untuk berubah kan Mhm. gitu. Mhm. Tapi Mhm. kalau mungkin hari ini terjadi, Mhm. tapi kemudian tiba-tiba karena situasi sangat tertekan atau gimana, 2 tahun, 3 tahun kemudian tiba-tiba muncul lagi kekerasan, tapi Ya. dengan intensitas yang jauh sangat berkurang. Mhm. Yang tadinya di awal pernah memukul, Mhm. tiba-tiba sekarang snap dengan hanya nada tinggi, tapi kemudian kayak teringat juga, ampun, kambuh lagi nih, maaf ya. Nah, itu kan ada itikat baik sebenarnya. Iya, iya, Nah, ini iya. yang kita lihat. Mhm. Apakah proses itu terjadi atau tidak? Apakah kita juga sebagai pasangannya mau membantu dia untuk ikut berubah? Tapi Oke. kalau pelakunya sendiri dengan intensitas, dengan jangka waktu, dengan semuanya masih melakukan itu terus berulang-ulang, berarti Ya. kan ada tanda-tanda bahwa memang tidak ada itikat baik untuk berubah. Mhm. Tapi Mbak Liza, ketika kita mengawali suatu hubungan begitu, anggaplah saat pacaran, apakah Pacaran. bisa terdeteksi begitu? Apakah orang tersebut punya tabiat yang tentunya akan berbuat kekerasan ataupun tidak? Apakah bisa kita ketahui? Iya, biasanya udah kelihatan dari temperamennya tentunya, dan Mhm. tidak mungkin tidak. Oke, Mbak Liza, kita tidak terlalu tidak terdengar suara Mbak Liza bahkan. Mbak Liza sudah bisa mendengarkan suara saya lagi? Sudah, suara Oke, saya maaf banget. aman sekali. Baik, Mbak Liza, kita lanjutkan pertanyaan tadi yang saya sempat terputus terkait dengan apakah kekerasan ini, orang yang melakukan kekerasan ini bisa berubah, dan juga apakah hal ini tentunya bisa dihindari? Ya, jadi pada saat berpacaran biasanya kita tuh kalau kita ibaratkan kita kayak sebuah spektrum, kita tuh harus bisa menemukan kurang lebih ada di tengah-tengah keseimbangan. Nah, Ya. kalau kita melihat pacar kita tersebut ada di kutub ekstrim yang satu, dalam arti marah-marah terus, mungkin tidak ke kita, gampang sekali meledak, entah itu ke pemulung, entah itu ke tukang parkir, entah itu ke pelayan, itu misalnya, itu bisa menjadi satu tanda, gitu ya. Jadi di kutub ekstrim yang satu ini yang gampang meledak. Ya. Atau dia ada di ekstrim yang satu lagi yang sangat pendiam, tapi ketika dalam situasi sangat memarah, kayak kita ngelihat tanda-tanda tubuhnya tuh kayak dia menggenggam gitu ya, sampai kayak tahan nafas segala Iya. macam. Itu menandakan suatu saat ada kemungkinan dia bisa meledak total. Karena berarti dia tidak punya kemampuan untuk dengan dewasa, dengan bijak membicarakan, mendiskusikan emosi yang ada di dalam. Tapi dia pendam, tapi ibaratnya kayak balon, itu suatu saat bisa meledak. Nah, dua karakter ini yang kemungkinan bisa menjadi nanti suatu saat terjadi kekerasan. Kekerasan yang eskalasinya tentu makin nambah biasanya. Entah mungkin tiba-tiba dari bal dulu, entah kemudian dari cubit aja, entah kemudian dari colek, entah itu pasti yang namanya kekerasan itu eskalasinya akan selalu naik, Mas Iqbal. Nah, jadi kalau kita lihat tanda-tandanya, biasanya antara memang dia yang ada di kutub satu ekstrim marah-marah mulu, mungkin tidak ke kita balik lagi, tapi itu bisa menjadi kalau ke orang lain aja bisa seperti itu, apalagi nanti ke aku ketika dia ketemu aku terus 24 jam terus-terusan nih, gitu. Atau di kutub yang satu lagi yang sangat pendiam, mau dia apa-apain aja, diem aja, tapi kayak dia menakutkan sesuatu. Nah, ini yang kita khawatirkan terjadi. Oke, lalu apa yang harus kita perbuat? Apalagi kalau misalnya kita yang tidak dominan, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang tidak dominan ini menghadapi orang yang dominan? Tentunya mau nggak mau, ketika memang kita merasa kita juga tidak punya kemampuan untuk menghadapi ini sendiri, meminta bantuan itu menjadi titik yang sangat penting sekali, Mas Iqbal. Harus berani bicara. Kemampuan komunikasi asertif, menyampaikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, itu menjadi sangat penting. Kalau kita memang nggak merasa yakin bisa menghadapinya sendiri, mintalah bantuan. Sudah saatnya semua teredukasi, tidak ada satu orang pun yang berhak untuk mengalami kekerasan. Entah itu kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan pada saat berpacaran, tidak ada satupun yang berhak untuk mengalami itu. Lalu apa yang harus kita sampaikan kepada pasangan kita yang dominan ini? Apa yang mungkin bisa membuat
pasangan kita ini luluh begitu ketika kita mengatakan sesuatu hal agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga? Kalau ini agak pertanyaannya tricky nih Mas Iqbal. Nah, Karena biasanya pelaku kekerasan akan memblackmail, mhm, mengatakan bahwa ya bukan salahku dong, salah kamu kenapa goreng telur asinan gitu. Nah, mhm, mhm, jadi mereka kan kognitif dissonance. Kognitif dissonance adalah pola berpikir kognisi kita si korban ini yang biasanya dibolak-balik. mhm, Yang semua jadi salah kita sampai akhirnya kita mempertanyakan apa iya jangan-jangan salah aku ya mhm, gitu. mhm, Jadi karena kita berharap kalau tadi pertanyaan Mas Iqbal apa yang bisa dikatakan supaya si pelaku luluh, mhm, jangan-jangan memang tidak ada. Karena mhm, dia terlalu narsistik meyakini apa yang dia lakukan adalah memang benar. Nah, mhm, oleh karena itu buat saya nggak apa-apa kita mhm, sebagai pasangan tentunya sebagai individu sendiri juga kita berusaha untuk melakukan maksimal yang terbaik, ya, diajak diskusi bareng, mhm, diajak konseling bareng mungkin, mhm, diajak berobat gitu ya, terapi mhm, bersama mhm, carinya. Tapi ketika pada akhirnya tidak ada gayung bersambut dengan baik itu mhm, istilahnya, ya mhm. mungkin memang sudah saatnya nggak bisa dilanjutkan gitu. Oke, oke. Tentunya kita berharap agar kejadian ini tidak terulang lagi untuk siapapun begitu. Tapi ketika Betul. kita membahas dan melihat apa yang terjadi pada kasus salah seorang artis dangdut begitu dengan pasangannya yang akhirnya mencabut kembali laporannya, apakah apa yang dialami oleh Vena Melinda juga harus seperti itu atau bagaimana? Kita belum tahu ya, Mhm, karena kan kita nggak tahu nih apakah ke depannya akan dicabut laporannya mhm, atau memang diteruskan, masih belum tahu kan ya Mas Iqbal ya. Tapi mhm, kalau buat saya gini, mau mencabut laporan itu, buat saya itu adalah hak si individu tersebut. mhm, Cuman memang harus mudah-mudahan saya berharap pada mhm, saat pada saat dia mencabut laporan tersebut, mhm, apakah kemudian ada follow up-nya? Apakah ada terapi perkawinan bersama? mhm, Apakah ada konsep khusus untuk si pelaku ini untuk dia mengolah emosinya? mhm, Apakah kemudian ada yang mengawal? Apakah ada perbaikan dalam pernikahan tersebut? Nah, ini yang sebaiknya kalau buat saya sih berharap, sangat berharap itu terjadi di antara mereka. Begitu pula kelak dengan Vena ya, dengan mhm, pasangannya, dengan Verda. Kalau misalnya memang mau dilanjutkan bersama, mhm. semoga semua hal-hal itu terlaksana. Mhm, mhm. Tapi kalau bagi anak bagaimana ini, Mbak Liza? Tentunya kan, salah satu yang membuat, eee, dua orang tua itu saling, mau kembali lagi begitu, itu kan karena alasan anak. Kalau menurut Mbak Liza sendiri Iya. apakah, eee, alasan anak ini bisa menjadi suatu faktor yang membuat kita harus mempertahankan rumah tangga? Ya, ini pertanyaan yang banyak sekali diajukan dan saya selalu mengatakan situasinya bisa sangat personal. Mhm, Dan ini juga pertanyaan yang agak tricky. Dalam arti anak memang bisa menyatukan dan bisa menjadi penyemangat si pelaku tersebut untuk berubah mhm, dan si korban juga kemudian mau berusaha kembali. mhm, Tapi bisa saja ini hanya sekedar balikin bareng, tapi mhm. kondisi di rumah tetap tidak kondusif. Nah, Oke. jadi kalau menurut saya kalau misalnya memang mau balik kembali, Mhm, baliklah dan akan ada terjadi perubahan yang baik. mhm, Tapi kalau kemudian balik, cuman kemudian kekerasan piring masih berterbangan di mana-mana, mhm, kekerasan mhm, masih terjadi, ini akan menjadi trauma yang berkepanjangan sekali buat anak, mhm, bahkan tidak mungkin itu akan mengakibatkan anak pun akan melakukan hal yang sama kelak dengan pasangannya. Karena oke. kalau di psikologi sudah jelas ada satu teori yang mengatakan children see, children do. Jadi kan dia tiap hari-hari terekspos dengan kondisi tersebut, Mhm, programnya sudah ada di sini. Pada mhm, saat dia berpasangan, itu mhm, tinggal aktivasi program aja. Nah, ini kan yang sungguh sangat disayangkan. mhm, mhm, Jadi kalau saya katakan, sebelum mengambil keputusan tetap bersama atau berpisah, mhm, tolong dipertimbangkan dengan baik, dengan bijak, dengan mendalam, mhm. bagaimana efek untuk anak-anak. Kalau Oke. ternyata bersama, Mhm, malah hanya akan menimbulkan dampak yang luar biasa traumatik buat anak, mhm, mungkin lebih baik berpisah dan parenting baik-baik. Tapi mhm, kalau ternyata yakin banget ini masih bisa berubah untuk hasil yang lebih harmonis ke depannya, mhm. ya tentu saja saya akan sangat mendukung. Baik, Mbak Liza Marieli Japri, psikolog klinis, terima kasih sudah berbincang dengan kami. Tentunya kita berharap seperti yang tadi sudah saya sampaikan, jangan ada lagi kekerasan dalam rumah tangga dan juga yang paling penting adalah saling pengertian begitu ya. Tidak ada Betul. dominasi begitu di antara pasangan suami istri ataupun siapapun begitu. Ya, Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Liza, selamat malam. selamat malam.